Jumpa lagi rekan trader Indonesia. Salam jumpa seperti biasa bersama saya Moritz, bersama Market. Di setiap hari Rabu acara dunia kripto, di mana kita akan membahas, berbicara tentang pergerakan kripto ke depan, pergerakan Bitcoin ke depan, apa yang akan terjadi ke depan, apa yang telah terjadi. Kita akan membahas bersama-sama. Karena pergerakan kripto ke depan ini, dalam hal ini Bitcoin, sangat luar biasa. Salah satu aset yang selalu saya rekomendasikan dari 3 tahun yang lalu untuk para trader untuk bisa berinvestasi. Dan sekarang kita udah bisa lihat bahwa Bitcoin sudah mencapai level ketinggian yang sangat luar biasa. 2 minggu yang lalu telah mencapai level 123.000. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, dan pergerakan yang terjadi pada Bitcoin ini bukan cuma sampai di posisi 123.000 aja rekan trader, tapi kemungkinan untuk naik hingga level tertinggi. Sebagian ada yang bilang di tahun 2025 ini bisa menuju ke 200.000, tapi di dalam pandangan saya 150.000 per Bitcoin itu adalah sesuatu yang sangat masuk dalam logika dan sangat wajar. Kita akan bahas bersama-sama. Dan untuk tema kali ini rekan trader, kalau rekan trader lihat di tema yang kita akan bahas kali ini, kita akan membahas suatu tema yang sangat luar biasa. Kita akan melanjutkan lagi perbincangan minggu lalu. Kalau perbincangan minggu lalu kita berbicara tentang bagaimana Bitcoin mencapai level tertinggi maksimum menuju ke menembus level 123.000 setelah pekan kripto. Nah, setelah pekan kripto telah selesai, kita akan melihat bagaimana pergerakan yang terjadi pada Bitcoin. Dan secara garis besar kalau rekan trader lihat apa yang terjadi pada Bitcoin saat ini, posisi yang terjadi pada Bitcoin saat ini kalau rekan trader lihat ya, pergerakan selama 1 minggu ini, dia secara garis besar kalau rekan trader lihat ya, ini saya coba balik dulu. Nah ini oke. Nah ini dia. Selama 1 minggu dia berjalan sangat stagnan ya, kalau saya mau bilang dia sangat stagnan, walaupun pasca dia udah menembus level 123, kemudian dia berjalan sangat stagnan rekan trader. Dia berada hampir selama 1 minggu ini, dari hari Rabu minggu lalu sampai hari Rabu sekarang, di sekitaran 115.000 hingga 120. Konsolidasi model yang terjadi merupakan hal yang sangat luar biasa dan hal yang memang kalau kita lihat pun juga ya secara garis besar ya memang terjadi pasca pekan kripto. Dan kalau kita lihat juga pekan kripto yang telah berakhir ini dengan sesuatu yang sangat luar biasa, karena secara garis besar undang-undang ya, Kongres meloloskan undang-undang Genius, Clarity, dan Anti-CBDC. Ya, kalau secara garis besar DPR Amerika dia meloloskan rancangan undang-undang tersebut ya, dan setelah rancangan undang-undang tersebut dikirim ke mejanya Presiden Amerika Donald Trump ya untuk ditandatangani. Sedangkan rancangan undang-undang Clarity berpindah ke Senat untuk dibahas, dan secara garis besar rancangan undang-undang tersebut telah ditandatangani. Akibatnya kita bisa lihat bahwa obsesi dan kita bisa lihat persepsi masyarakat ya, para pemain kripto ini, pencinta Bitcoin, bisa memprediksikan bahwa Bitcoin akan mengincar level tertinggi terbaru sepanjang masa setelah Amerika meloloskan rancangan undang-undang kripto. Dan ini secara garis besar kalau rekan trader lihat ya, kalau rekan trader lihat pasar ini masih tetap mempertahankan posisi di antara 18 sampai 118 sampai 120.000. Secara garis besar kita lihat bahwa terjadi fluktuasi antara 0,1 sampai 0,2 ya, sepanjang minggu ini hingga menuju tanggal 23 Juli hari ini rekan trader ya. Dan secara garis besar kita bisa lihat bahwa pasca
pekan kripto yang telah menyentuh level tertinggi terbaru di sekitaran 120 dipicu oleh apa yang terjadi tersebut menuju 120 tersebut ya, dipicu oleh momentum institusional dan dukungan legislatif Amerika terhadap pergerakan Bitcoin dalam hal ini ya, pergerakan kripto dalam hal ini Bitcoin. Oleh karena itu pasca pekan kripto, Bitcoin memiliki tendensi yang sangat kuat untuk mencoba naik ke posisi yang lebih tinggi lagi, walaupun secara garis besar kita lihat dia berada di level antara 116 sampai 120. Dia dalam posisi wait and see. Dan tidak bisa kita sampingkan juga bahwa Bitcoin akan terus memantau bagaimana perseteruan antara Donald Trump dan Jerome Powell akhir-akhir ini. Imbasnya kalau kita lihat adalah perseteruan ini memberikan suatu pergerakan terhadap Bitcoin, di mana Bitcoin ini akan benar-benar melihat hal tersebut. Oleh karena itu secara garis besar kalau kita lihat ya, pergerakan Bitcoin selama 1 minggu ini pada prinsipnya dia bergerak sangat datar. Tapi dia menunggu momen, rekan trader. Dia benar-benar bergerak sangat datar, tapi dia menunggu momen yang pas untuk mencoba naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Secara garis besar kita lihat bahwa adopsi dari institusional dan lembaga keuangan terhadap Bitcoin kita bisa lihat seperti Crypto Prime Broker, dalam hal ini Falcon X dan Hayden Road. Dia mencoba untuk melayani kebutuhan institusional ya dalam menggunakan Bitcoin. Walaupun itu juga kita bisa lihat juga JP Morgan juga berencana untuk meluncurkan pinjaman berbasis aset kripto. Nah, hal-hal inilah yang menjadi alasan bahwa Bitcoin masih punya peluang untuk naik ya ke posisi yang lebih tinggi lagi. Kita bisa lihat juga Deutsche Bank menyorot 5 faktor penting di balik rally Bitcoin, di mana dukungan regulasi yang dilakukan oleh Amerika dan adopsi institusional ETF serta disertifikasi cadangan negara. Nah, ini yang menjadi peluang untuk Bitcoin bisa naik ke posisi yang lebih tinggi. Tapi secara garis besar, rekan trader, saya mau bilang bahwa Bitcoin berada pada titik konsolidasi ya. Bitcoin berada pada titik konsolidasi setelah pergerakan yang sangat luar biasa mencapai rekor tertinggi di seputaran 123. Nah, ini yang harap rekan trader semuanya memperhatikan hal tersebut. Dan secara garis besar kalau kita lihat rekan trader, apa yang terjadi pada Bitcoin ini juga ya harap diperhatikan nanti ya, bagaimana pergerakan Bitcoin selama 1 minggu ke depan. Yang ingin saya sampaikan buat para rekan trader semuanya bahwa rekan trader harus melihat pergerakan Bitcoin selama 1 minggu ke depan itu berdasarkan apa yang akan terjadi pada fundamental dan sentimen terkini. Misalnya dari ETF dan regulasi, kita bisa lihat bahwa ETF Amerika ini mencatat outflow ringan dan sangat adanya tanda-tanda yang sangat hati-hati yang dilakukan oleh para institusional dalam jangka pendek. Ini tidak bisa dilepas dari momentum legislasi ya, bagaimana yang telah disahkan undang-undang kripto yang telah disahkan selama pekan kripto minggu lalu. Nah, ini yang menjadi catatan yang harus diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Selain itu juga rekan trader harus lihat tentang tekanan well selling yang belum muncul secara eksplisit dalam minggu ini, tetapi sentimen profit taking harus tetap diwaspadai oleh rekan trader semuanya ya. Oleh karena itu rekan trader, harap rekan trader perhatikan sama sekali ya. Dan kita lihat bahwa statement dari Robert Kiyosaki, ini adalah penulis dari Rich Dad Poor Dad, dia memperingatkan kemungkinan terjadinya koreksi Bitcoin
sebagai bagian dari bubble Bitcoin yang terjadi. Oleh karena itu kita sebagai seorang trader siap untuk membeli di saat harga itu sedang turun. Oleh karena itu kalau rekan trader lihat ya, dalam 1 minggu ini setelah pasca kenaikan yang sangat luar biasa, setelah itu rekan trader lihat bagaimana Bitcoin bergerak sangat datar di antara 116 sampai 120. Efek bubble Bitcoin ini seperti yang dikatakan oleh Robert Kiyosaki, ini harap diperhatikan rekan trader ya. Kemungkinan koreksi Bitcoin ini sangat besar. Ini adalah bagian dari bubble yang terjadi, di mana kemungkinan ini bisa menjadi efek untuk Bitcoin naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu secara garis besar kita bisa lihat bahwa kita siap-siap untuk membeli di saat harga turun. Kita siap-siap membeli di saat harga turun. Dan kita bisa lihat bahwa konsolidasi setelah rally kuat ini merupakan suatu momentum setelah regulasi yang telah dikeluarkan oleh Amerika Serikat. Pekan kripto selesai, pasca Bitcoin naik ke posisi yang lebih tinggi 123. Pekan kripto selesai, regulasi dikeluarkan, pasar wait and see, melihat kebijakan yang terjadi. Kemungkinan bubble Bitcoin bisa terjadi seperti kata Robert Kiyosaki. Oleh karena itu, kita bisa melihat di sini dan mengamati bahwa Bitcoin punya peluang naik menuju posisi yang lebih tinggi lagi. Sehingga di analisa yang coba saya bawakan buat rekan trader selama 1 minggu ke depan, saya tetap melihat bahwa peluang Bitcoin terjadi koreksi masih sangat besar. Akan tetapi Bitcoin akan terus berusaha naik, minimal menembus level 122 dan dia menuju ke level 126.000. Saya tidak mau bilang 130 masih sangat jauh, tapi level ketinggian 126.000 masih diincar oleh Bitcoin. Dia akan diincar oleh Bitcoin ini 126.000 ya rekan trader ya. Tapi dia harus bisa melewati dulu 122.915. Akan tetapi yang harus diperhatikan oleh rekan trader juga bahwa Bitcoin ini masih tetap punya peluang yang sangat signifikan untuk bisa berbalik arah rekan trader. Walaupun secara garis besar tendensi yang terjadi pada Bitcoin ini lebih banyak ke bullish. Oleh karena itu saya kembali lagi saya bilang bahwa Bitcoin masih tetap punya peluang untuk bisa jatuh lagi, tapi pelemahan dia itu hanya akan terjadi di mana dia akan mencoba melemah hingga level 112.900-an US dollar per satu Bitcoin. Asal dia harus bisa menembus level 116.000 dulu rekan trader, karena dari 116 sampai 120 dengan level ketinggian maksimum adalah sekitaran 126 ya, tapi dia harus bisa melewati level 122 dulu. Itu adalah sesuatu yang memang kalau kita lihat ya memang masuk dalam logika dan standar analisa yang coba kita lakukan rekan trader, karena secara garis besar Bitcoin ini akan terjadi koreksi pasca kenaikan yang sangat luar biasa di mana dia bisa menembus level 123.900-an. Nah, ini yang menjadi acuan rekan trader untuk perdagangan Bitcoin minggu depan hingga tanggal 30 nanti. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader semua bahwa pasca pekan kripto yang terjadi, Bitcoin masih diprediksikan mengalami konsolidasi. Akan tetapi arus masuk yang terjadi pada Bitcoin bisa mempunyai tendensi yang sangat kuat Bitcoin naik ke level yang tertinggi. Oleh karena itu analisa yang saya bawakan memprediksikan level ketinggian maksimum adalah sampai di 126, tapi dia harus bisa melewati 122 dulu. Dan ini juga walaupun
ketinggian terjadi, tapi tidak terlalu kemungkinan dia juga bisa mengalami pelemahan, dan 112 adalah level yang paling masuk dalam logika di saat terjadi pelemahan pada Bitcoin. Tapi secara garis besar, Bitcoin masih punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi dengan tujuan akhirnya adalah 126 sebelum dia akan mencoba naik ke level berikutnya, karena di tahun ini banyak kali menyatakan bahwa 150 sampai 120 sampai 200 adalah level maksimum yang bisa dicapai oleh Bitcoin hingga akhir tahun. Demikianlah dunia kripto kita minggu ini tentang konsolidasi yang terjadi pada Bitcoin pasca pekan kripto. Kami berharap semoga bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Salam profit Indonesia.